Suatu sore, seorang pekerja pabrik masuk ke dalam ruang penyimpanan dingin untuk mengecek sesuatu. Ruangan itu besar, penuh rak dan barang-barang tersusun rapi. Ia berjalan masuk seperti biasa, mencatat barang yang dibutuhkan tanpa menyadari bahwa pintu berat itu perlahan tertutup dan terkunci dari luar. Saat ia mencoba keluar, pintu itu tidak bisa dibuka. Awalnya ia hanya terkejut. Namun perlahan, rasa panik mulai naik. Ia mulai berpikir dalam ketakutan, "Ini cold storage. Aku akan mati kedinginan di sini." Ketakutan itu semakin besar. Ia berteriak sekuat tenaga, memukul pintu dan berharap ada yang mendengar. Tetapi ruangan itu kedap suara. Tidak ada jawaban. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada pertolongan. Semakin lama pikirannya dikuasai oleh ketakutan. Ia mulai merasakan tubuhnya semakin dingin. Nafasnya terasa berat dan ia gemetar karena pikirannya dipenuhi ketakutan. Dalam keadaan putus asa, ia menulis di dinding dengan tangan gemetar tentang apa yang ia rasakan. Dan malam itu juga, ia menyerahkan nyawanya kepada ketakutan yang meliputi dirinya. Keesokan harinya pabrik itu mulai ramai didatangi para pekerja. Dan seperti biasa, ada beberapa pekerja cold storage masuk ke dalam ruangan pria itu. Saat membuka pintu, mereka terkejut melihat pria itu sudah tidak bernyawa di lantai. Suasana berubah panik dan semua orang menjadi bingung. Namun saat dilakukan penyelidikan, ditemukan fakta yang mengejutkan. Mesin pendingin itu tidak menyala dan suhu ruangan itu tidak cukup dingin untuk membunuh seseorang. Bahkan, di bagian atas tembok juga terdapat ventilasi kecil yang memungkinkan udara tetap bisa keluar masuk seperti biasa. Dari kisah ini kita belajar tentang Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Artinya, secara logika ia seharusnya bisa bertahan hidup karena suhu ruangan itu tidak mematikan, dan oksigen pun masih ada. Tetapi karena ia dikuasai ketakutan, pikirannya dipenuhi kecemasan, akhirnya apa yang ia takutkan justru menguasai dirinya. Ketakutan itu melemahkan, menggelapkan pikiran, dan membuat kita kehilangan kekuatan untuk bertahan. Karena itu, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang akan membentuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.